majelis-majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak sepi dari orang yang taubat atau orang yang masuk Islam, dari kalangan para bajingan, dari kalangan para pembunuh. Nah, sehingga hal ini pun menjadi cerminan buat kita. Thariqah itu tidak hanya khusus bagi orang-orang soleh saja. Kalau orang yang sudah soleh, ya kan, itu gampang untuk mengarahkannya kepada thariqah, mengarahkannya kepada Allah Ta'ala. Nih yang susah nih, orang-orang yang dipenuhi dengan dosa, ya, para bajingan gitu, kelakuannya kayak binatang, dengan para maling, para pendosa, itu yang masuk thariqah. Gitu, sehingga kenapa kita harus membatasi thariqah? Bahwa seseorang yang mengikuti thariqah itu harus orang yang harus menguasai 12 fan ilmu. Orang ulama terkenal di masanya, ahlu hadis, ahlu fikih, yaitu Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi, yang ahli hadis itu ya, yang memiliki kitab Al-Mawdu'at, di mana beliau itu sangat terkagum-kagum dengan materi keilmuan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam majelisnya, dalam penafsirannya tentang sebuah ayat, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mampu menafsirkan sebuah ayat dengan 40 macam penafsiran. Tidak hanya itu, bahkan Syekh Abdul Qadir itu menyebutkan sahibul qaul, qailnya. Sehingga beliau terkagum-kagum ini Syekh Abu Al-Faraj Ibnul Jauzi. Meskipun demikian, pada akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu lebih mementingkan, lebih memilih kembali kepada hal. Sehingga setelah itu beliau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah mengucapkan dua kalimat itu, ternyata jamaah yang ada di majelis itu pada majdub. Mereka itu menjadi gila gitu kepada Allah Ta'ala. Ya, karena saking kangennya mereka kepada Allah, saking rindunya mereka kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya mereka, tapi sekelas Ibnul Jauzi, Abul Faraj Ibnul Jauzi sekalipun, itu pun juga sama. Sampai beliau itu merobek-robek bajunya sendiri lantaran tadi kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Itu untuk kisah pada pengajian sebelumnya, pada pengajian malam Kamis itu ya. Nah, sekarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebutkan wataba ala yadihi minal yahudi wan nasara 500. Jadi kalau di total orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang Kristen, yang mana kalau dijumlahkan mereka itu berjumlah 500 orang. Itu tobat dari keyakinan mereka, dari keimanan mereka yang aslinya mereka nggak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran hawa nafsunya ya, merasa dirinya benar dan merasa mereka ini lebih mulia loh daripada Nabi Muhammad. Karena kalau keturunan Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim dari seorang budak perempuan. Sementara Bani Israel ini adalah keturunan Nabi Ishak yang merupakan istri sah dari Nabi Ibrahim. Sehingga ketika Allah Ta'ala turunkan agama penutup
yang turunnya itu di akhir zaman. Mereka merasa ini dong, merasa apa namanya ya? Apa sih kalau bahasa ininya mah? Ih, kok bisa sih? Heran. Terus apa bukan itu, ini apa? Aduh. Karena dia ngerasa lebih tinggi gitu. Ternyata yang apa orang yang dianggapnya lebih rendah itu ternyata dia yang menjadi nabi penutup, nabi terakhir. Jadi ada egonya tuh, egonya tinggi mereka, sehingga nggak mau untuk menerima ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kan, ini adalah satu contoh di mana seorang manusia dia mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan egoismenya, ya kan? Sehingga ketika dia mempertahankan egonya, kebenaran pun akan dia tolak. Jadi kalau kita berbicara dengan orang yang egois, mau dalil seluas lautan, ya, mau dalil sejumlah apa nafas manusia, nafas semua makhluk di alam semesta ini, dia nggak bakalan terima. Kenapa? Ada egois tadi tuh, ada egoisme. Orangnya namanya egois, tuh kan? Berarti dia hakikatnya adalah orang yang menyembah, mempertuhankan hawa nafsu. Jangan terburu-buru menyalahkan orang lain yang menurut dia merokok haram, ya kan? Kemudian ziarah itu menyembah ahli kubur, ya, dan seterusnya. Kata siapa orang yang ziarah kubur itu menyembah ahli kubur? Tanya masing-masing, klarifikasi ke orangnya, dia menyembah kubur atau bukan gitu. Ya karena ini soal keyakinan. Soal keyakinan itu nggak bisa dilihat dengan mata doang. Itu. Ya kan? Sehingga harus hati-hati. Oke, kembali pada materi. Di mana orang Nasrani dan Yahudi ini ternyata mereka menjadi tobat dan masuk Islam di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lantaran kenapa? Lantaran mereka melihat sosok Syekh Abdul Qadir Jailani yang apa dengan dakwahnya yang luar biasa, yang lemah lembut, dengan kemakrifatannya, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan apa namanya? Mungkin karomah yang beliau tampakkan di hadapan mereka sehingga mereka percaya akhirnya. Dan mungkin ini salah satu hasil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mungkin akan datang ini kisahnya ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu menantang Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, coba sih kalau memang benar agamamu itu adalah agama yang benar di sisi Allah Ta'ala. Coba buktikan apa bukti kebenaranmu. Sementara kami ini punya Nabi Isa, dia itu mampu untuk, bukan mampu ya, salah satu mukjizatnya itu bisa membangkitkan orang yang mati, itu kan? Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendatangi sebuah kuburan, kum biidni, bangkitlah engkau atas izinku, kan? Dimana kalau dibandingkan, kalau Nabi Isa itu ketika membangkitkan orang yang mati itu dengan izin Allah, atas izin Allah, sementara Syekh Abdul Qadir Jailani itu membangkitkan orang mati dengan atas izin beliau sendiri, tuh kan? Sehingga mungkin dari sini mereka tertarik, oh ternyata luar biasa ya agama Islam ini. Kalau Nabi kita, Nabi saya mah atas izin Allah, sementara Nabi Ibrahim, sementara Syekh Abdul Qadir Jailani itu atas izinnya. Lalu apakah hal ini menunjukkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih mulia, lebih utama dari
Nabi Isa itu? Enggak lah, jauh. Karena namanya kenabian itu pasti. Katakanlah kenabian itu adalah puncaknya kewalian. Kalau nabi atau rasul itu wali plus gitu. Kalau selain mereka, selain para nabi, selain para rasul, mentok-mentoknya jadi wali kutub, wali ghaus. Nggak mungkin jadi nabi. Gitu. Nah, di sisi lain, Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan umatnya siapa? Nabi Muhammad. Kalau dibandingkan umatnya Nabi Muhammad, kalau dibandingkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, mana yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala? Nabi Muhammad. Jadi kemuliaan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu diwariskan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak mengikuti langkah-langkah, tingkah laku dari Rasulullah, beliau nggak mungkin memiliki karomah. Nggak mungkin Allah Ta'ala memberikan karomah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu. Ya gampangnya umatnya Nabi Muhammad aja sehebat ini, apalagi nabinya gitu tuh. Sehingga hal inilah yang membuat mereka tertarik untuk masuk Islam. Itu ya. Lalu kok bisa itu Syekh Abdul Qadir itu ketika karomahnya ketika membangkitkan seorang yang mati menggunakan redaksi kum biizni, dengan izinku. Kok izinku? Bukan biiznillah. Sementara Nabi Isa itu menggunakan biiznillah. Ya kan? Ya soalnya Syekh Abdul Qadir ini itu adalah seseorang yang sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada beliau dan Syekh Abdul Qadir itu mengucapkan dengan ucapan qum biizni, hal ini seharusnya membuat kita berpikir bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu merupakan gambaran dari makna sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza taqarraba wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya minal faraid." Dan tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diriku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah fardu. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in minan nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ibadah-ibadah yang sunnah apapun itu, terutama ibadah-ibadah yang berkaitan tentang apa? Hati. Karena ibadahnya hati itu lebih berat daripada ibadah fisik. Kalau ibadah fisik, orang munafik, orang kafir, orang murtad, bukan orang murtad, orang munafik, orang kafir pun bisa, bukan orang Islam pun bisa melakukan itu, ya kan? Tapi kalau ibadah batin, ibadah hati, itu lebih sulit. Ketika ada seseorang yang dicaci, dimaki, ketika dia memaafkan dan justru mendoakan baik kepada orang-orang yang mencacinya, emang itu bukan ini. Emang hal itu ringan gitu dilakukan, berat bro. Itu ya, nawafil itu makna dari nawafil dari hadis tadi. Ya semua nawafil sih aslinya, semua ibadah-ibadah yang sunnah. Tetapi penekanannya kepada ibadah-ibadah sunnah yang berkaitan tentang apa? Hati. Hatta uhibbahu, sehingga karena beliau itu selalu melatih hatinya untuk keluar dari penyakit-penyakitnya, sehingga apa? Allah Ta'ala mencintai dirinya. Fa idza ahbabtuhu, ketika saya mencintainya, kuntu sam'ahu, saya adalah pendengarannya. Jadi orang lain membicarakan keburukan tentang dirinya, dia bisa mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku adalah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Bisa melihat masa lalu, bisa melihat masa depan, bisa melihat unek-unek yang ada dalam hatinya, lintasan-lintasan hati orang yang ada di sekitarnya. Bisa. Ya kan? Allah Ta'ala yang
memperlihatkan kepada dirinya. Wa yadahu allati yabtishu bihi, dalam riwayat yang lain, wa lisanahu alladhi yatakallamu bihi, dan aku adalah lisannya. Jadi ketika dia berbicara, itu pembicaraan itu atas nama Allah. Gitu. Sehingga lisannya itu dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Makanya beliau mengatakan kum bi'izni, bukan kum bi'iznillah. Ya sama saja sih artinya. Artinya sama. Jadi Syekh Abdul Qadir ketika Allah Ta'ala memperlihatkan karomah itu adalah ini loh, seakan-akan Allah Ta'ala itu memberitahu kepada kita, ini loh gambaran dari seseorang yang cinta kepada Allah Ta'ala, di mana lisannya adalah lisan itu. Di mana lisannya adalah lisanku. Apa yang dia bicarakan itu adalah pembicaraanku. Di mana dia berucap itu adalah ucapanku. Gitu bro. Makanya wajar siapa orang Yahudi dan orang Nasrani, bahkan selain dari mereka, itu tobat dari agama mereka, tobat dari perbuatan mereka yang aslinya nggak masuk Islam, akhirnya dimasuk Islam. Itu. Ya, ini sekilas dari kupasan dari kisahnya orang Yahudi dan Nasrani yang sowan, yang mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan menantang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mana kebenaran yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Ternyata kebenaran itu ada di pihak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga orang Yahudi dan Nasrani pun masuk Islam. Gitu bro. Makanya wakanat majalisuhu la takhlu amman yatub au yuslim min ahlil qat'i wal qatl. Sehingga majelis-majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak sepi dari orang yang taubat atau orang yang masuk Islam, dari kalangan para bajingan, dari kalangan para pembunuh. Nah, sehingga hal ini pun menjadi cerminan buat kita. Thariqah itu tidak hanya khusus bagi orang-orang soleh saja. Kalau orang yang sudah soleh, ya kan, itu gampang untuk mengarahkannya kepada thariqah, mengarahkannya kepada Allah Ta'ala. Nih yang susah nih, orang-orang yang dipenuhi dengan dosa, ya, para bajingan gitu, kelakuannya kayak binatang, dengan para maling, para pendosa, itu yang masuk thariqah. Gitu, sehingga kenapa kita harus membatasi thariqah, bahwa seseorang yang mengikuti thariqah itu harus orang yang harus menguasai 12 fan ilmu jannah. Lantaran mengutip perkataan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Saya baca. Nah, cuma di sini nih, baik di kitab Al-Mafakhirul Aliyah atau kitab Al-Anwarul Qudsiyah, di sana dijelaskan bahwasanya seseorang yang mengikuti thariqah itu cukup dalam dasar agamanya dia mengetahui dasar-dasar agama secara umum, tahu syaratnya sholat, ya kan, tahu tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara mandi, tata cara puasa, tata cara zakat dan seterusnya. Cuman itu doang. Selebihnya ya bisa untuk mengamalkan thariqah. Thariqah itu justru untuk penguatan ilmu syariatnya, justru menguatkan, bukan sebaliknya. Dan seperti yang kita sampaikan berkali-kali, bahwasanya seseorang yang menjadi waliullah, menjadi walinya Allah Ta'ala, itu bukannya orang yang ahli baca kitab. Nggak harus itu. Gak harus walinya Allah Ta'ala itu harus pintar baca kitab. Enggak. Enggak bro. Bahkan orang awam sekalipun itu bisa menjadi walinya Allah Ta'ala. Syaratnya awal tadi, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara totalitas. Hawa nafsu yang ada di dalam dirinya itu sudah lebur, sudah hilang. Gitu bro. Dia tidak lagi mempertuhankan hawa nafsunya, tetapi mempertuhankan Allah. Tidak hanya mempertuhankan Allah, tetapi mencintai Allah
sebagaimana dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bro. Nah, makanya thariqah itu adalah proses di mana seseorang itu agar bisa cinta kepada Allah. Makanya di majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak bajingan yang datang. Ya, bajingan datang, orang yang tukang ngebunuh, perampok, dan seterusnya. Sampai mereka bisa taubat. Taubatnya mereka itu udah luar biasa. Jadi kenapa harus melarang-larang thariqah gitu? Kalau Anda melarang thariqah, melarang orang yang zikir, ada apa dalam diri kita gitu tuh? Bahkan tidak hanya manusia dari kalangan orang Kristen, orang Yahudi, para bajingan tadi, para penjahat, bahkan jin pun datang ke majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jin datang itu, tazdahimu alal majlis, rame katanya. Tas. Watatub taubat, itu jin itu taubat. Watakallamu ala khawatirihim, dan jinnya itu apa, katakanlah kalau bahasa kita itu ya curhat ke Syekh Abdul Qadir. Makanya dalam satu kesempatan nanti ada itu kisahnya, di mana Syekh Abdul Qadir ini kayak orang yang ngomong sendiri gitu tuh. Nama dia lagi ngobrol sama jin. Nah, hal ini juga pernah dialami oleh Rasulullah. Ketika beliau mengajak siapa, Ibnu Abbas kalau nggak salah, mengajak Ibnu Abbas ke satu tempat padang pasir, kemudian dia menggarisi, melingkari, ya kan? Dan ternyata di situ Nabi Muhammad SAW itu berkomunikasi dengan jin yang bahasanya nggak mengerti oleh Ibnu Abbas. Gitu. Kan keren. Nah, setelah itu wa yasma'u aqsahum kama yasma'u adnahum. Nah, terus kan yang menghadiri pengajiannya Syekh Abdul Qadir itu ratusan ribu orang itu zaman dulu itu, 1000 tahun yang lalu. Belum ada speaker. Nah, karamahnya Syekh Abdul Qadir itu yasma'u aqsahum kama yasma'u adnahum. Yang paling jauh, yang paling belakang itu bisa mendengar jelas ucapan Syekh Abdul Qadir yang di depan. Belum ada speaker, Bro. Ya kalau saya ngomong di sini lah. Kan yang kedengar paling jarak 3-4 meter kan. Kalau 10 meter ke sana nggak bakalan kedengeran. Apalagi 100 meter, apalagi 1 kilo. Nah, kalau orang 100.000 ini, 100.000 orang, itu kalau ngumpul berapa jauh itu? Dari tempatnya Syekh Abdul Qadir sampai akhir shaf. Nah, ini kedengeran nih jelas ini. Yasma'u adna aqsahum kama yasma'u adnahum. Orang yang paling jauh dari Syekh Abdul Qadir itu pendengarannya, mendengar ucapannya Syekh Abdul Qadir itu sama dengan orang yang paling dekat. Itu kan karamah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tuh. Marubbama sami'a ahla tasaqutil auliya'i alaihi. Dan terkadang Syekh Abdul Qadir itu mendengar para wali-wali yang tugasnya itu membawa senjata, bawa pedang kalau zaman dulu, bawa tombak, ya kan? Nah, ini bagian dari wali yang berbeda sendiri gitu, tak? Ya karena memang macamnya wali itu banyak. Terus ada pertanyaan lagi tuh, di mana di YouTube. Kemarin posting tuh saya tuh pengertian dari wali majdub. Ada yang komen itu ternyata apa? Wali majdub mah nggak ada, cina ada ge. Wali abdal, wali ghaus, ya kan? Wali kutub, wali apa namanya? Dan seterusnya lah. Nukoba, nujaba, rukoba kan, dan seterusnya. Sementara wali majdub itu nggak ada. Pengertian dari majdub itu apa? Seseorang yang dikuasai oleh kudrah iradah Allah Ta'ala sehingga dia itu tidak mampu
untuk mengontrol dirinya. Berucap pun dia nggak mampu, bergerak pun dia nggak mampu. Lantaran apa? Lantaran kecintaannya dia yang meluap-luap kepada Allah Ta'ala, sehingga cinta Allah lah yang menguasai dirinya, bukan orang kesurupan, bukan. Dan seorang yang majdub itu merupakan gambaran dari hadis qudsi yang dibaca tadi. Tadi kan kalau di hadisnya yang berbicara siapa? Allah. Dia mendengar oleh siapa? Oleh Allah. Dia melihat oleh siapa? Oleh Allah. Tangannya digerakkan oleh siapa? Allah. Kakinya digerakkan oleh siapa? Allah. Ketika seorang itu dimajdubkan oleh Allah Ta'ala, itu semuanya dikuasai oleh Allah. Dia nggak bisa bergerak dengan keinginan sendiri, berucap dengan ucapannya atau keinginan sendiri, berjalan dengan keinginan sendiri, nggak bisa, karena keinginan itu sudah tidak mampu dia kontrol lagi. Keinginan itu sudah dibendung oleh Allah Ta'ala, sehingga dia bergerak sesuai perintah Allah, dia berjalan sesuai perintah Allah, dia berbicara sesuai perintah Allah, ya kan? Dia berdoa gini, menggerakkan tangannya sesuai perintah Allah. Kalau berbicara adab doa ya, adab doa. Katanya doa kok kayak gini gitu. Kalau kita buka sirah Rasulullah, ketika Rasulullah itu berdoa dalam keadaan genting, apakah berdoanya begini? Enggak. Dalam keadaan perang, katanya warafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta yadhhara ibtuhu. Rasulullah itu berdoa mengangkat tangannya sampai ketiaknya itu kelihatan. Berarti kan gini, nggak gini kan nggak kelihatan. Ya. Itu. Jadi pelajari lagi sejarah, bro. Kalau doa yang kayak gitu disalahkan itu, pelajari sejarah. Makanya ngajinya yang matang. Ngajinya yang matang ya. Hopah. Jangan merasa bahwa diri kita itu orang yang pengetahuan agama itu paling dalam, itu paling pinter gitu. Di atas langit ada langit. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang ilmunya lebih banyak dari kita. Jangan kita sampai merasa bahwa ilmu kita lah yang paling tinggi sehingga melihat orang lain itu suka menyalahkan, karena orang yang suka menyalahkan itu tanda bahwa dalam dirinya terdapat kebodohan. Padahal hakikatnya kita semua itu bodoh. Ilmu yang ada pada diri kita itu hanyalah titipan Allah. Kita hakikatnya nggak punya ilmu sedikit pun. Kalau Allah Ta'ala mau untuk menghilangkan ilmu yang ada di kita, kepala kita dibenturkan aja ke tembok, gagar otak enggas. Leungit eta ilmu. Itu ya. Sami ahlu tasaqutil awliya alaihi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang bisa diambil pelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.